Aku baru aja nemu makhluk yang mungkin paling mirip alien di bumi. Dia benar-benar makhluk mutan dengan mulut laba-laba, badan kalajengking, dan capit yang kelihatan kayak gergaji. Dan itu belum termasuk perilakunya yang bisa dibilang paling aneh dan menyeramkan dari hewan manapun yang pernah ada. Tapi meskipun seaneh itu, ternyata ada website yang akan menjualnya sebagai hewan peliharaan. Jadi ya, kalian kan sudah baca judulnya. Aku bakal bikin rumah buat salah satu dari makhluk ini dan beneran miara dia sebagai hewan peliharaan. $20. Wah, oke, kita beli aja deh. Dan begitu mendapatkannya, aku bakal menilai apakah makhluk alien ini beneran hewan peliharaan yang baik dan aku akan tunjukkan ke ibuku untuk lihat reaksinya. Ya tuh. Iya, dia pasti bakal suka. Pokoknya setelah memesan, mereka bilang bakal ngirim dalam beberapa hari. Jadi sambil nunggu buat bikin kandangnya, aku ngeluarin tangki dan beberapa kotak besar berisi batu. Ya, aku punya banyak batu buat ini. Ini karena aku butuh batu-batu itu untuk mulai disusun di sekitar bagian luar kandang, berusaha membuatnya kelihatan kayak gua. Kamu tahu, kalau jengking cambuk tanpa ekor suka bersembunyi di antara bebatuan karena, ya aku rasa disitulah mereka merasa aman, tapi gak tahu juga sih. Dan buat nyambungin batu-batu itu, awalnya aku coba pakai alat andalanku, yaitu hot glue gun, dan ya ngelem mereka, tapi batu-batunya terlalu berat, dan itu terus saja runtuh berulang kali. Oh ya ampun, batu-batu bodoh ini terus saja jatuh. Iya, ini gak berhasil. Jadi aku akhirnya pakai busa semprot yang aman buat hewan seperti biasa. Aku nutupinya pakai sekumpulan batu besar dan kemudian sekumpulan batu kecil-kecil. Dan aku ngulangin proses itu dari sisi kiri dan kanan kandang. Dan coba lihat, semoga kalian bisa nyadar apa yang coba aku lakuin. Di sini kita bisa ada gua, ya itu ada batu di dinding ya. Menurutku ini kelihatan keren. Nah, ini awal yang bagus. Tapi nggak cuma itu, aku bakal bikin kandang ini jadi yang terbaik supaya aku bisa pamerin semua hal keren yang bisa dilakuin makhluk alien ini. Bakal keren banget buat ditonton. Pokoknya langkah selanjutnya adalah bagian lantai dan dekorasi. Buat lantai, kita pengen itu berkualitas tinggi dan murah. Itulah kenapa aku beli banyak batu bata sabut kelapa ini, yang nantinya akan mengembang dan jadi tanah. Asli ini keren banget. Kita tinggal masukin air sebanyak ini ke sini dan aduh, tumpah-tumpah. Dan seiring waktu benda ini bakal mulai nyerap air itu dan mereka bakal ngembang dan jadi tanah yang banyak tahu. Dan boom, coba lihat itu. Dia berubah dari bata yang membosankan jadi tanah yang lembab dan bagus ini. Oke, ya mungkin gak keren-keren amat, tapi ya ini tanah cukup penting. Untuk melengkapi lantainya, aku nyampurin serpihan kayu, daun kering, beberapa lumut, dan beberapa batu. Katanya makhluk alien yang aku dapat ini punya kemampuan untuk menggali lubang di tanah ini pakai capitnya. Tapi aku nggak tahu apakah punya aku bakal ngelakuin itu. Semoga aja iya, itu bakal keren banget buat ditonton. Sekarang buat dekorasi kandangnya, aku dapat ranting-ranting yang super tipis ini dan mulai ngelem mereka di bagian atas. Seperti yang kamu lihat, mereka agak kelihatan kayak akar pohon yang nambah efek keren ke kandang ini, supaya kelihatan kayak ada pohon yang tumbuh di atas sana. Bagus. Dan tentu saja ini nggak bakal jadi kandang TerraGreen tanpa tanaman di sini. Seperti yang kamu lihat, aku punya beberapa dan kalau kamu penasaran dapat dari mana, oh ya, aku dapat dari Walmart seperti biasa. Aku suka banget sama Walmart, sponsorin aku dong, please, please. Seperti yang kamu lihat, semua tanamannya kecil-kecil karena kita nggak mau kelihatan terlalu banyak tanaman di gua ini. Jadi aku nanam mereka di sekelilingnya dan nyemprot dengan alat penyemprot airku ini. Ya. Nah, tanaman ini sebenarnya penting banget karena tetesan air bakal ngumpul di atas daun yang bakal ngegampangin makhluk alien itu buat ngisap air dan terhidrasi. Yang kamu tahu, itu bagus karena kita harus mastiin dia buat minum air dan lain-lain. Tapi pas aku di Walmart ngambil tanaman, aku juga nemu patung batu alien yang benar-benar megah ini. Karena kau tahu, kita akan memasukkan kalajengking cambuk tanpa ekor itu di sini. Dia kan alien, jadi ya aku naruh ini untuk nyelesain dekorasinya. Bro, dahi orang ini gede banget. Sayang sekali. Syukurlah dahiku gak segede itu. Oke, 3 langkah pertama sudah selesai semua. Tapi sekarang saatnya buat naruh beberapa teknologi di kandang ini biar jadi lebih menonjol. Yang pertama adalah mesin besar ini yang bisa ngelakuin sesuatu yang sangat keren. Biar dia berfungsi, aku harus ngisi wadah ini dengan banyak air. Dan setelah diisi, aku naruh dia lagi di atas. Dan akhirnya muter ke knob ini di sini. Dan sekarang coba lihat ini. Dari ujung tabung ini keluar banyak asap seperti yang bisa kamu lihat. Atau kabut. Bukan asap, mungkin bakal buruk kalau ada asap yang keluar dari situ. Tapi ini beneran keren loh, lihat, dia keluar aja. Aku nggak tahu gimana mesin ini cuma ngerubah air jadi kabut, itu keren banget. Pokoknya ini sebenarnya berguna banget, karena selama aku nyalain ini sekitar sehari sekali, itu bakal ngejaga tingkat kelembaban di titik yang bagus buat kandang ini. Juga jadi kelihatan lebih keren sih karena nambahin suasana gitu. Ngomong-ngomong soal suasana gua, teknologi selanjutnya bakal nambah itu jadi lebih mantap. Ini adalah speaker Bluetooth yang super kecil, yang aku kubur di tanah dan aku tutupin pakai daun. Dengan ini, aku cuma perlu nyambungin dia ke HP ku pakai Bluetooth dan muter suara kayak suara-suara gua yang lumayan keren.
Ya tahulah, nambahin suasana juga. Tapi tentu saja aku nggak harus bikin speaker ini cuma muter suara gua. Aku bisa bikin dia muter apa aja. Kayak suara paling menyebalkan di dunia selama 1 jam. Apa-apaan suara ini? Ini bodoh banget. Ya ini beneran gak bohong nih. Suara ini beneran suara paling menyebalkan di dunia kayaknya. Aku rasa si aliennya juga gak bakal suka kalau aku memainkan suara ini di sini. Oke, udah. Matiin nggak? Matiin sekarang. Oke, mati. Tolong mati. Ya, tolong. Oke, pokoknya kandang ini sudah cukup selesai untuk bisa dimasukin makhluk alien kalajengking cambuk tanpa ekor ini. Jadi aku rasa langsung cut aja ke momen itu. 2 hari kemudian, aliennya pun sampai. Tapi sebelum ngebukanya, aku punya kabar besar untuk dikasih tahu ke kalian semua. Baiklah, aku baru aja pergi dan ngambil paket ini tertulis hewan hidup. Dan kamu tahulah, ini pasti aliennya. Nah, seperti yang kalian tahu, makhluk ini sangat menyeramkan. Maksudku, aku nunjukin kalian video dia benar-benar merangkak keluar dari kulitnya. Jelas ini bakal jadi peliharaanku yang paling menyeramkan. Sekarang ayo kita bawa dia. Let's go, baby. Jadi aku ngeluarin pisau dan ngebuka paketnya. Dan, oh ini dia. Aku nggak terlalu bisa ngelihat apa-apa. Ada tisu di mana-mana. Oke, tunggu biar aku coba buka ini. Aku kemudian dengan sangat hati-hati melepas tutup dan tisu buat ngeliat makhluk alien itu. Ya ampun, apa benda ini bakal langsung loncat keluar ke aku? Aku nggak tahu. Tapi aku tutup aja kacanya. Ya, kita tutup dulu itu ya. Nah, awalnya dia diem total dan sebenarnya aku bahkan nggak tahu apakah dia masih hidup. Tapi akhirnya aku ngeliat tanda-tanda gerakan dan gak lama kemudian dia mulai sepenuhnya memanjat keluar dari wadahnya. Dengan sangat menyeramkan, dia perlahan bergerak ke sebuah batu untuk bersembunyi. Tapi itu bukan sembarang batu, tentu saja itu adalah batu dengan patung alien di atasnya. Wah, aku udah bilang ke kalian bahwa cuma alien doang yang bakal pergi ke bawah batu dengan alien di atasnya. Tapi pokoknya seperti yang sudah aku bilang di awal video, aku bakal ngerjain ibuku pakai makhluk ini. Tapi sebelum aku melakukan itu, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan dengan coba ngasih dia makan. Nggak tahu, coba kita masukin makanan aja ke sini. Setelah melakukan riset, ternyata kalajengking cambuk tanpa ekor suka banget sama jangkrik. Untungnya, aku selalu punya sekantong jangkrik karena semua peliharaan favoritku makan itu. Tepat setelah aku memasukkannya, mereka semua kelihatan sangat senang. Jangkrik-jangkrik bodoh ini beneran mikir kalau ini rumah baru mereka, dan mereka cuma berkeliling makan lumut. Ya, mereka sebenarnya gak tahu kalau rumah ini yang punyanya adalah kalajengking cambuk tanpa ekor milikku. Sayangnya, buat salah satu jangkrik, dia salah belok. Dia berjalan lurus ke celah batu tempat makhluk alien itu lagi duduk di dalam. Aku pikir jangkrik itu sudah pasti mati. Tapi secara ajaib, sekitar semenit kemudian, dia keluar dari batu tanpa terluka. Beberapa saat kemudian, aku ngelihat makhluk alien itu di tempat yang berbeda, nempel di dinding, dan sama seperti sebelumnya, seekor jangkrik berjalan lurus ke arahnya. Bahkan jangkrik ini ekstra bodoh, dia mulai berjalan tepat di depan mulut si alien. Tapi entah kenapa, kalajengking cambuk tanpa ekor ini nggak makan dia sama sekali. Oke, ini hari berikutnya, dan aku udah tahu kenapa makhluk alien di sini gak mau makan. Itu karena spesies ini sebagai nokturnal, dan seperti yang kamu lihat, aku cuma punya lampu studio besar yang bersinar super terang di sini. Kurasa dia cuma gak mau makan di tempat terang. Jadi aku akan membiarkan makhluk ini untuk membiasakan diri dengan rumah barunya selama sekitar seminggu, dan nanti aku akan kembali lagi. Sambil nunggu, ini ada video keren dari Aquarium MaxPet tentang spesies yang sama lagi makan. Kali aja kalian pengen tahu, ini cukup keren sih. Oke, kita kembali lagi ke konten kita. Ini adalah bagian terbaik dari video ini karena aku bakal nunjukin ibuku makhluk alien ini terus ngerjain dia. Kalau kalian ingin tahu gimana aku ngerjain ibuku, coba kalian lihat ini. Ini adalah model 1:1 dari kalajengking cambuk tanpa ekor. Dan aku bakal lempar ini ke ibuku. Dia pasti gak bakal senang. Karena dia sedang tidak berada di rumah, kurasa aku akan langsung cut ke momen saat dia pulang. Oke Bu, Ibu boleh masuk. Aku baru aja dapat hewan peliharaan baru dan aku cuma mau nunjukin ke Ibu, oke? Sekarang coba berdiri di sini dan coba tebak apa itu. Tebak jenisnya aja deh. Ya Tuhan, ini kelihatan keren banget. Coba lihat itu. Bisa lihat sesuatu gak di sana? Aku mencoba sebisaku. Oke, dia sembunyi di bawah batu ini. Jadi, tidak. Ibu tahu gak hewan apa ini? Enggak. Kalau Ibu melihat dengan seksama di sana, di bawah batu itu ada sesuatu. Kan? Entah kenapa ibuku nggak bisa ngelihatnya, jadi aku pelan-pelan ngebangunin dia pakai spatula dan ini reaksinya. Ya Tuhan, Nak. Makhluk apa itu? Lihat gak tuh? Serius nih? Tuh, lihat. Enggak. Itu patung alien. Ada alien di sana. Ampun. Terus aku juga punya mesin kabut ini untuk membuat kabut di sini. Keren kan? Itu keren sih, tapi dari mana asalnya makhluk itu? Aku juga gak tahu, mungkin luar angkasa. Luar angkasa. Oke, jadi itu yang mau aku tunjukkan, Bu. Aku pikir ini keren. Enggak, nah, itu kelihatan aneh banget. Ya, kayak jahat gitu loh. Ya, untungnya Ibu tidak perlu melihatnya lagi. Oke, bye.
Sekarang setelah dia ngelihatnya dan pergi, aku ngeluarin modal 1:1 dan menempatkannya di tanganku. Oh, ini bakal lucu banget. Bu, bisa kesini lagi gak? Aku lupa untuk memperlihatkan sesuatu. Apa sih? Astaga, Nak. Ibu mau coba makhluk mengucapkan itu- halo? jangan deket-deket. Ah, Cuma prank. Itu bukan sungguhan. iya itu cuma kertas doang. Ya Tuhan. Ibu nilai berapa Ya dari 10? Tuhan. Aku nggak tahu. Aku masih ngerasa bingung. Oke, bye. Oke, jadi ibuku ngerating dengan aku nggak tahu, aku masih bingung dari 10. Yang kurasa jika ditranslatekan itu jadi 10 dari 10. Iya, dia menyukainya dan kurasa aku harus membawa hewan lebih banyak lagi seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Klik video di layar untuk menonton yang lainnya.